Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa protokol kesehatan harus terjaga dimanapun dan kapanpun. Oke, baik. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang tata surya. Nah, pernahkah kamu mengamati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Nah, jadi pasti kamu akan melihat ribuan benda langit. Di antara benda-benda langit tersebut ada yang disebut dengan bintang dan ada juga yang disebut planet. Apa ya itu? Lalu, ketika pagi menjelang, masihkah kamu dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak, karena di siang hari kamu hanya dapat melihat matahari di langit. Ketika malam datang, barulah kamu dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut. Mengapa ya demikian? Nah, hal ini, fenomena itu berasal dari mana? Dari sistem tata surya kita. Nah, jadi kalau dilihat di sini, peta konsepnya bahwa tata surya ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti. Galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti. Nah, di materi tata surya ini kita akan mempelajari tentang matahari, planet, satelit, komet, asteroid, dan meteor. Nah, yang kita pelajari ini pasti mempunyai apa? Mempunyai gaya gravitasi dan juga bentuk orbit. Nah, gaya gravitasi ini dijelaskan dalam hukum gravitasi universal. Nah, sedangkan bentuk orbit ini dijelaskan dalam hukum Kepler. Baik, kita lanjutkan. Sistem tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi, matahari ini sebagai pusatnya, sedangkan planet-planet yang ada di sekitarnya yang berada di orbitnya ini, dia mengelilingi matahari. Jadi bukan, kalau kalian mungkin berpendapat yang biasanya bergerak itu matahari, bukan ya. Jadi itu konsepnya salah ya. Jadi bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi kita lah yang bergerak. Nah, penemuan Johannes Kepler tahun 1600-an itu membuktikan bahwa yang pertama, bentuk orbit planet tidak melingkar tetapi berbentuk oval atau elips. Yang kedua yaitu planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Nah, ini adalah tabel rata-rata kecepatan orbital planet dalam tata surya. Jadi, planet-planet yang kita tahu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedelapan planet ini memiliki rata-rata kecepatan orbital yang berbeda-beda. Nah, kecepatan yang berbeda ini juga berpengaruh pada keseimbangan atau gerak dari planet-planet ini. Nah, jika dilihat di sini, susunan tata surya itu planet yang pertama, planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut dengan bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut dengan bidang ekliptika. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang matahari. Ya, yang kita tahu matahari ini ternyata jika kita lihat di dalamnya ini, matahari itu ternyata ada bagian-bagiannya. Nah, matahari ini apa sih? Matahari adalah bintang yang berupa bola gas, panas, dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Jadi cahaya bumi kita itu ya berasal dari matahari. Planet itu dapat dari cahaya matahari. Nah, bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Bisa dilihat di gambar ini ya. Kemudian kita bahas juga tentang planet. Ada planet itu dibedakan, ada planet dalam dan juga planet luar. Oke, kita bahas dulu planet dalam dulu. Apa sih planet dalam? Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu planet itu apa. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya.
Sebuah benda langit disebut planet jika mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitalnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya. Nah, istilah-istilah kuncinya ada tentang orbit. Orbit adalah garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Revolusi adalah peredaran planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Skala revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk bergerak mengelilingi matahari. Kemudian skala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri. Kemudian bidang ekliptika yaitu bidang orbit bumi. Planet dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang planet dalam. Planet dalam ini disebut juga dengan planet terestrial, yaitu planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial, dan sebagian besar terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam ini juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah, retakan, dan gunung berapi. Jadi yang kita tahu di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Jadi 4 planet terdekat di matahari. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas tentang planet luar. Nah, planet luar ini disebut juga dengan planet Jovian. Planet ini letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, oke. Kalian pasti bertanya-tanya, dulu disebutkan bahwa Pluto itu planet yang terkecil atau planet yang paling terakhir, planet yang ke-9. Ternyata Pluto ini bukan termasuk planet lagi. Mengapa terdapat perdebatan bahwa Pluto tidak lagi digolongkan ke dalam kelompok planet di sistem tata surya? Nah, di sini ternyata apa? Syarat sebuah benda langit dapat dikatakan planet itu yang pertama yaitu mengorbit matahari, yang kedua berukuran cukup besar, mampu mempertahankan bentuknya yang bulat, dan memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih, tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Nah, Pluto ini tidak memiliki syarat yang ketiga. Nah, karena apa? Orbit Pluto memotong orbit Neptunus. Jadi dari sinilah Pluto ini sudah tidak digolongkan lagi ke dalam kelompok planet di dalam tata surya. Oke, sudah terbahas ya kasus tentang Pluto. Nah, yang keempat kita mempelajari tentang komet. Apa sih komet itu? Nah, komet itu berasal dari bahasa Yunani, komets. Artinya berambut panjang, benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu ada inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Kemudian ada bagian namanya koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Nah, bisa kalian lihat bagian-bagian komet di gambar ini ya. Kemudian tentang meteorit. Apa ya itu meteorit? Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa, mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid ini tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Nah, ada
kondisi-kondisi di sini meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor, sedangkan meteorit yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut dengan meteorit, pakai T ya. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti ini. Jadi kalau di luar angkasa namanya meteoroid. Nah, ketika jatuh ke bumi, terus kalau habis di atmosfer kita namanya meteor. Kalau sampai jatuh, sampai mungkin kalian pernah membaca berita ada kawah yang terbentuk karena jatuhan meteorit ini. Ada batu besar yang jatuh dari angkasa. Nah, ini disebut dengan meteorit. Gitu. Baik, kita lanjutkan di asteroid. Apa ya asteroid itu? Nah, asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter, yang disebut dengan sabuk asteroid. Jadi berada di sini ya, di antara Mars dan Jupiter. Nah, kemudian tentang kondisi bumi. Kondisi bumi kita bisa membaca tentang bentuk bumi, rotasi bumi, dan revolusi bumi. Oke, kita lanjut di bentuk bumi dulu. Bentuk bumi. Berdasarkan pendapat dari pelaut, selama bertahun-tahun para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Nah, ada pendapat lain dari astronot. Nah, kalau pelaut melihat dari lautan ya, kalau astronot melihat dari mana? Melihat jelas dari apa? Dari luar angkasa. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat sebagian bumi yang rata di bagian bumi, di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Nah, jadi dari sini, dari pendapat pelaut, pendapat astronot, terbukti bahwa apa? Bumi kita ini berbentuk bulat. Nah, tapi bulatnya sedikit lonjong gitu. Jadi dari daerah kutubnya agak ada kemiringan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mungkin baca isu-isu tentang bumi itu datar, gimana ya, kok bisa ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, itu perlu dilihat dulu, bagaimana sih penjelasannya. Nah, kalau bumi benar ya, bentuk bumi itu apa? Ternyata bulat. Nah, ya, seperti itu. Jadi, kita lanjut lagi ke materi tentang rotasi bumi. Nah, rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan kalau rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Nah, yang kita tahu kan waktu yang kita tahu yaitu 24 jam ya. Nah, mungkin dari sini nih, dari pembulatan 23 jam 56 menit. Nah, kemudian bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Jadi siang dan malam itu akibat kita di bumi itu berotasi. Akibat lain dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran peredaran bumi mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 365,25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Jadi kalau kita tahu perputaran jarum jam kan, berputar seperti itu ya, tapi karena di sini berlawanan berarti lawannya perputaran jam. Nah, akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan juga pergantian musim. Yang kita tahu di Indonesia ada musim apa saja ya? Nah, ada 2 kan, musim hujan dan juga musim kemarau. Sedangkan di negara-negara lain ternyata juga ada pergantian musim, tapi ternyata ada 4 musim. Nah, itu juga karena apa? Dari akibat adanya revolusi bumi. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas tentang kondisi bulan. Bentuk bulan dan juga dampak pergerakan bulan. Nah, bentuk bulan seperti apa sih?
Bulan ini adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus merupakan satelit bumi. Karena bulan merupakan satelit, maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Jadi, ya, matahari sebagai pusat tata surya, atau dia yang memancarkan cahaya. Untuk apa? Dia bisa cahayanya akan dipantulkan oleh planet-planet dan juga oleh satelit. Oke, sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Nah, bentuk bulan ini bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Nah, pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut ini terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pembagian bulan di sini ada 2, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari, yang disebut dengan kala revolusi sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan 1 putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari, yang disebut kala revolusi sinodis. Nah, kala revolusi sinodis ini dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Nah, fase-fase bulan itu berbagai. Kalau kalian melihat bulan, bentuk bulan tuh berubah-ubah ya setiap harinya, atau mungkin dalam 1 bulan itu bulan itu bentuknya akan berbeda-beda. Ada yang penuh, bulan sabit. Nah, yang inilah kita sebut dengan fase-fase bulan. Dia ada fase bulan baru, ada fase dia jadi penampakannya seperti bulan sabit, kemudian bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Nah, tentang gerhana. Gerhana ada gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, kan kalian tahu bahwa bumi dan juga bulan itu dia mendapatkan cahaya atau sinar matahari dari apa? Dari memantulkan cahaya matahari. Nah, gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Oke, jadi di sini apa? Dilihat dari posisinya. Gerhana matahari ini terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Jadi di sini matahari, di sini bulan, kemudian bumi. Nah, sehingga tertutupilah si matahari ini. Nah, gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan bumi atau matahari, maka terjadi 3 kemungkinan gerhana, yaitu ada gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari cincin, dan juga gerhana matahari sebagian. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas tentang gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi posisinya ya dari gambarnya ya, matahari, bumi, bulan. Jadi bulan ini berada di belakangnya bumi, sehingga apa? Dia tidak
dapat sinar dari cahaya matahari. Nah, pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Proses bulan berada dalam gerhana dapat mencapai 6 jam penumbra dan umbra dan dalam hanya sekitar 40 menit. Nah, di umbra itu apa sih? Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi sekian pembelajaran kali ini kita yang bahas tentang tata surya. Ternyata tata surya kita sangat beragam ya, maksudnya kita bisa tahu, oh ternyata yang kita lihat tuh hanya bintang-bintang, ternyata bintang-bintang itu ternyata ada planet lain di situ. Nah, penggambarannya tadi sudah dijelaskan. Nah, silahkan kalau kalian tertarik, kalian bisa melihat tuh di langit itu ada apa saja sih. Nah, baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.